Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Lia Kumala, NIM 20223060. Pada kesempatan ini, saya berdiri di hadapan kalian semua untuk menyampaikan sebuah pesan sederhana, namun sangat bermakna, yaitu tentang motivasi dalam pendidikan. Teman-teman sekalian, kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Namun, dalam perjalanannya, tidak jarang kita merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan mempertanyakan tujuan kita dalam belajar. Nah, disinilah motivasi memiliki peran yang sangat penting. Teman-teman sekalian, pernahkah kita merasa lelah belajar? Pernahkah kita bertanya dalam hati, untuk apa semua ini? Jika iya, maka kita sedang berada di titik yang sama, yaitu titik di mana motivasi diuji, bukan sekedar kemampuan. Di era sekarang, pendidikan bukan lagi sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan. Dunia berubah begitu cepat, informasi bisa kita dapatkan hanya dalam hitungan detik. Namun, pertanyaannya bukan lagi apa yang kita tahu, melainkan bagaimana kita menggunakan apa yang kita tahu. Pendidikan adalah kunci, tapi kunci itu tidak akan membuka pintu apapun jika kita tidak menggunakannya. Teman-teman, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami tentang motivasi dalam pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasil dari belajar tidak selalu terlihat hari ini atau besok. Kadang kita merasa usaha kita sia-sia karena nilai belum memuaskan atau kita belum memahami materi dengan baik. Tapi percayalah, setiap usaha yang kita lakukan akan membentuk diri kita sedikit demi sedikit. Seperti kita menanam pohon, kita tidak bisa berharap langsung berbuah dalam satu hari. Butuh waktu, kesabaran, dan konsistensi. Yang kedua, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Seringkali kita takut salah, takut nilainya jelek, takut dianggap tidak pintar, padahal justru dari kesalahan itulah kita belajar banyak hal. Orang yang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak berhenti ketika gagal. Jadi, jika hari ini kita merasa tertinggal, itu bukan akhir. Itu justru awal untuk kita bangkit. Ketiga, motivasi terbesar tentang diri kita sendiri itu datang dari dalam diri kita sendiri. Orang tua, guru, atau teman bisa memberi dorongan, tetapi yang menentukan adalah diri sendiri. Tanyakan kepada diri kita, apakah tujuan saya belajar, apakah hanya untuk nilai, untuk lulus, atau untuk masa depan yang lebih baik? Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, maka rasa malas akan perlahan tergantikan oleh semangat. Teman-teman, coba kita bayangkan 10 atau beberapa tahun yang akan datang, kita ingin menjadi apa? Di mana posisi kita nanti? Apakah kita ingin tetap berada di tempat yang sama? Atau kita ingin berkembang dan membawa perubahan? Nah, semua itu dimulai dari sekarang, dari kebiasaan kecil kita. Contohnya seperti membaca, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu, dan tidak mudah menyerah tentunya. Lalu saya ingin bertanya kepada kalian, meskipun kita berada di ruangan yang berbeda atau melalui video, ataupun melalui platform apapun, apakah kita sudah benar-benar berusaha memaksimalkan hari ini? Apakah kita belajar karena keinginan sendiri atau hanya karena terpaksa? Dan jika bukan sekarang, kita berubah, lalu kapan lagi? Teman-teman, tidak ada orang yang sukses tanpa perjuangan. Bahkan orang-orang hebat yang kita lihat hari ini pun pernah berada di titik lelah, ragu, dan bahkan hampir menyerah. Yang membedakan adalah mereka memilih untuk terus melangkah. Mulai hari ini, kita ubah cara pandang kita terhadap pendidikan. Belajar bukan beban, tetapi kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki masa depan, membanggakan orang tua, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan tunggu motivasi itu datang. Ciptakan motivasi itu sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk terus semangat dalam menuntut ilmu.
Jadikan setiap tantangan sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Ingat bahwa masa depan kita itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Semoga kita semua menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter dan tekad. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.